Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru MAN 15 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial menginput soal dengan menggunakan exam view. Baik, tidak berpanjang kali Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam web WhatsApp ya Bapak Ibu ya, di kumpulan MAN 15 Jakarta. Kemudian diklik untuk mencari, ketikkan saja exam view. Oke, ini sudah ada dua, silahkan digunakan saja yang mana. Boleh salah satunya, dipilih saja. Saya misalkan klik yang ini. Dan ini di-share oleh Budes Marlina, MPD. Saya download. Dan sudah terdownload Bapak Ibu ya. Lalu masuk ke download. Dan dicari. Kalau misalkan baru download biasanya paling atas. Oke, ini diklik 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Diklik lagi 2 kali. Nah, pilih yes ya Bapak Ibu. Kalau aku sih yes. Kemudian tunggu. Kita akan lanjutkan dengan instalasi. Proses instalasinya hanya tinggal klik next, yes, next, next, next. Yes. Close. Nah, ini sudah terinstall Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di all application, maka di sini sudah ada exam view. Nah, di sini Bapak Ibu, exam view test generator. Nanti akan ada 1, 2, 3, 4 yang akan kita gunakan. Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan dulu exam view yang test generator ya Bapak Ibu. Diklik yang di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah create a new test from scratch. Namakan misalkan PTS LM biologi misalkan. Kalau misalkan dia minta registrasi, ikuti saja Bapak Ibu ya, ikuti membuat atau melakukan registrasi. Kemudian masukkan nama Bapak Ibu, masukkan sekolah MAN 15 Jakarta, kemudian masukkan kode negara IN saja misalkan seperti itu, kemudian di close seperti itu. Baru nanti akan muncul tampilan seperti tadi. Karena di laptop ini sudah pernah diinstal sebelumnya, maka tidak muncul lagi untuk melakukan registrasi. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu baru, benar-benar baru untuk menginstalnya, maka biasanya dia minta untuk melakukan registrasi. Seperti itu. Walaupun sebenarnya diabaikan pun tidak ada masalah sebenarnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Memberikan test title-nya adalah PTS Lintas Minat Biologi 2023. Ini contoh saja. Kemudian tentu saja dinamakan sesuai dengan nama mapel Bapak Ibu masing-masing. Oke, klik OK, kemudian OK. Nah, Bapak Ibu di sini sudah muncul tampilan dari exam view test generator. Nah, untuk langkah pertama adalah yang pasti Bapak Ibu sudah menyiapkan soal ya. Sudah terbuka Word-nya di laptop Bapak Ibu masing-masing. Kemudian langkah yang pertama adalah klik new di sini Bapak Ibu. New. New ini adalah untuk membuat soal yang baru. Namanya saja new ya. Maka klik new. Kemudian pilih apakah jenis pertanyaan yang akan dibuat. Apakah true, false. Kemudian modified true, false. Kemudian multiple choice dan sebagainya. Dipilih saja. Namun saya akan contohkan yang multiple choice ya Bapak Ibu. Kemudian klik OK. OK lagi. Nah, di sini sudah ada lembar untuk menginput soal di sini di atas sini. Kemudian di sini sudah ada tempat untuk menginput optionnya seperti itu. Sebelum menginput option, Bapak Ibu masuk dulu ke sini kanan bawah
Untuk choice-nya karena kita tingkat SMA maka pilih 5 A, B, C, D, E ya Bapak Ibu. Kemudian kolomnya dibuat satu saja ke bawah seperti ini. Jadi setiap Bapak Ibu mengklik satu soal maka langsung menuju ke kanan bawah, choice-nya ganti 5, kolomnya ganti 1 seperti itu. Oke, kalau sudah siapkan menuju ke Word, ambil soal. Misalkan ini soal yang saya sudah siapkan. Ingat jangan berlebihan sampai di titik. Kemudian copy, Ctrl C misalkan. Kemudian balik lagi ke test generator. Kemudian pastekan. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan menginput option-optionnya Bapak Ibu ya. Optionnya silahkan diambil. Option A jangan sampai kelebihan. Ingat, luruskan saja. Mentokkan dengan N. Kemudian Ctrl C. Balik lagi ke test generator, pastekan di option A. Oke, seperti itu. Lalu masuk lagi ke option B. Jangan berlewat. Kenapa? Saya akan contohkan kalau kelewatan seperti apa nih contoh ya. Misalkan kelewatan seperti ini, nanti akan tampilnya seperti apa. Oke, pastekan di sini. Oke, tidak mau Bapak Ibu, maka kalau bisa jangan terlewat ya Bapak Ibu. Klik seperti ini, Ctrl C, balik lagi, kemudian di sini baru Ctrl V. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, lalu option yang C di copy lagi sampai persis di I, lalu pastekan di option C. Lalu masuk lagi ke option D, seperti ini. Lalu pastekan di sini. Seperti itu. Lalu terakhir adalah di optional yang E. Mengendur. Ctrl C. Dan ingat ini jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Lalu pastekan di sini. Oke. Untuk memberikan kunci, cukup klikkan di sini saja Bapak Ibu. Otomatis dia akan muncul di sini. Jadi nggak perlu milih begitu Bapak Ibu ya. Lebih simpel mengklikkan saja. Bisa kita lihat di sini kalau saya misalkan optionnya itu klik A, maka di sini akan jadi A. Kalau saya klikkan D di sini maka kuncinya jadi D seperti itu. Nah, begitu saja Bapak Ibu. Kalau sudah dan dirasa sudah rapi, sudah cukup bagus, maka Bapak Ibu bisa klik record. Atau misalkan ingin mengecek, Pak saya mau ngecek nih jangan-jangan ada yang salah atau ada yang kurang pas. Di apa? Biasanya masalahnya adalah di paragraf Bapak Ibu. Nah, paragrafnya ini terutama. Afternya itu biasanya akan menjadi 10. Nah, biar rapi, cantik, maka afternya ini di zerokan saja Bapak Ibu. Diklik seperti ini maka dia akan rapi sekali seperti ini. Nah, kalau sudah maka di record. Nah, maka rapi seperti ini Bapak Ibu. Dia tidak jauh-jauh banget jaraknya antara pertanyaan dengan optionnya. Seperti itu. Oke, ini sudah satu soal ya Bapak Ibu. Kemudian soal yang kedua, untuk menambahkan soal, pasti klik new. Kalau ingin mengedit bisa klik 2 kali di sini. Seperti ini contohnya. Atau bisa klik edit. Seperti itu. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya sih lebih nyaman menggunakan langsung klik. Karena misalkan nanti banyak soal ya Bapak Ibu. Nanti langsung saja klik 2 kali di soal yang ingin diedit. Seperti itu. Oke Bapak Ibu. Lanjut, kita akan menambahkan soal yang baru. Klik new. Kemudian tetap multiple choice. Kemudian oke lagi. Dan langsung menuju ke kanan bawah. Choice-nya diganti dengan 5. Kolomnya diganti dengan 1. Oke, seperti ini. Lalu ambil soal. Nah, saya akan menggunakan soal yang ada gambarnya. Misalkan seperti ini. Ini dikopikan boleh sih langsung seperti ini, tidak ada masalah. Kemudian copy, kemudian di sini paste. Kita akan lihat apakah gambarnya juga terpaste atau tidak. Oh, tidak mau. Kalau tidak mau Bapak Ibu, maka ambil sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Misalkan sampai sini dulu. Lalu paste, enter. Kemudian ini sebenarnya bisa di copy harusnya.
dan kita pastekan di sini. Nah, seperti ini, enter lagi. Dan ingat ya, Bapak Ibu, ini jauh banget. Jadi nanti kita atur lagi untuk paragrafnya. Paragrafnya nanti kita atur lagi. Kemudian selanjutnya adalah sampai pertanyaannya. Oke. Control paste, Control V. Atau mau pakai klik kanan dan sebagainya boleh. Boleh sah-sah saja, tergantung nyamannya Bapak Ibu. Kemudian optionnya kita ambil Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V, terus ini selanjutnya Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, lakukan terus sampai selesai option-option selanjutnya. Oke, terus pastekan lagi, lalu option D kita ambil Ctrl C, kemudian klik ke exam view, Ctrl V, seperti ini, lalu kita ambil yang option C, lalu balik ke exam view dan kita Ctrl V. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita blok dulu karena memang tadi banyak yang jauh-jauh, biar tidak terlalu berjauhan, maka ini kita nolkan. Nah, seperti ini, maka dia akan rapi sekali. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan lupa untuk menambahkan kunci. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa, misalkan kita record, maka dia akan ada informasi, you must enter an answer. Seperti itu. Perhatikan volume pernapasan berikut. Berdasarkan data pernapasan, volume udara yang dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Inspirasi biasa 500, inspirasi cadangan atau cadangan udara komplementer itu 1500, 2000, kemudian dikeluarkan 2000-nya, kemudian dikeluarkan lagi cadangan ekspirasinya. Seperti itu. Maka totalnya 3500. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kita ambil yang ini. Kemudian kita klik record. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah 2 soal. Sudah ada soal dan nomornya itu sudah langsung masuk ya Bapak Ibu. Sudah langsung masuk. Gambar pun sudah masuk. Seperti itu. Kalau misalkan, Pak, bagaimanakah kalau soalnya itu ada yang berupa equation atau berupa rumus-rumus. Rumus-rumus dalam matematika, dalam biologi, dalam kimia, itu sebaiknya seperti apa? Kalau sebaiknya dari sininya Bapak Ibu itu sudah menggunakan equation ya. Ini contohnya misalkan ini tidak menggunakan equation, nanti kita coba input di soal nomor 3. Oke, sekali lagi, satu contoh lagi adalah klik new, kemudian klik multiple respond, kemudian oke. Kemudian atur lagi di sini choice-nya menjadi 5, kolomnya menjadi 1. Kemudian siapkan soal, ambil soalnya seperti ini. Kemudian pastekan di sini. Oke, selanjutnya udara dalam darah, ambil di sini. Kemudian yang B ambil, kemudian pastekan lagi di sini. Terus sampai selanjutnya. Oke. Terus, nah nanti yang E ini sedikit saya rubah. Untuk optionalnya itu menggunakan Microsoft Equation. Nah yang E ini saya rubah sedikit. Ini Bapak Ibu ya, CO2-nya. Kita akan lihat apakah ada perbedaan. Kita masuk ke insert, kemudian ke equation. Masuk ke equation dan kita pilih yang tuliskan di sini CO, kemudian dua, kita hapus.
Sorry. Sudah lama nggak menggunakan equation. Kita pilihkan dulu di sini yang ini ya Bapak Ibu. Kita masukkan ke kolomnya C, O, di sininya 2. Oke, seperti ini. Nah, ini berbedanya. Ini menggunakan equation, ini tidak. Oke, kita kopikan, kemudian kita input di option yang terakhir, di E. Oke, ini perbedaannya menggunakan equation dengan tidak equation. Nanti akan kita lihat apakah ketika di input itu ada perubahan atau tidak. Oke, kemudian masukkan kuncinya, kemudian klik record, kita simpan. Nah, seperti ini. Ini perbedaannya Bapak Ibu kalau menggunakan biasa dengan menggunakan equation. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang kimia atau mapel-mapel lain, matematika dan sebagainya bisa mencoba apakah berubah atau tidak dalam proses penulisan rumus, dalam proses penulisan rumus matematika, rumus kimia dan sebagainya, apakah berubah atau tidak. Oke. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Kalau ini tadi paragrafnya itu dibuat 0, afternya ini 0 dan ini tidak dirubah 0. Maka jauh-jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Maka sekali lagi untuk mengedit, klik yang ini, kemudian di blok lagi, dan masuk ke format, klik paragraf, kemudian afternya spacingnya itu kita nolkan. Oke, diklik. Oke, kalau ini kemudian klik lagi record. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini sudah rapi. Kalau sudah rapi, maka ini tahap yang paling penting. Setelah selesai, masuk ke file, lalu Bapak Ibu klik export. Exportnya itu adalah dalam bentuk Blackboard 7.1. Ya, jadi klik file, dari file, kemudian export, kemudian ke kanan pilih yang Blackboard 7.1. Diklik. Dan di sini otomatis akan tersimpan ke dalam folder test di exam view ya Bapak Ibu, di drive C di folder exam view, dan dalamnya itu ada lagi folder test. Ini otomatis. Maka ketikkan di sini PTS lintas minat biologi 2023. Oke, kemudian di save. Nah, samain saja Bapak Ibu namanya. Biar nggak terlalu ribet, ini di blok saja, kemudian Ctrl C, pastekan di sini, Ctrl V, samakan sajalah, lebih mudah, lebih simpel. Kalau Bapak Ibu mau membedakan pun tidak ada masalah, klik OK. Nah, Bapak Ibu, ini sudah tersimpan, sudah tersimpan di drive C di exam view di folder test. Nah, ini. Tadi mana yang kita input? Nah, ini ya. Nah, yang sudah dalam bentuk zip seperti ini, inilah yang kemudian akan kita upload ke dalam assessment.man15.id. Nah, ini ya, nanti kita akan ambil. Ingat-ingat dia posisinya di exam view, di test, di drive C. Lalu masuklah Bapak Ibu ke assessment.man15, sekali lagi menggunakan Google @man15.id ya Bapak Ibu ya. Klik Google Man15 Jakarta. Kemudian masuk ke My Course. Kemudian karena di tutorial pertama saya sudah menggunakan 11 IPS, maka saya akan melanjutkan di 11 IPS. Kemudian diklik lintas minat biologi. Oke, kemudian diklik PTS lintas minat biologi. Oke, Bapak Ibu, di sini kalau mau input manual kemarin sudah, dan kita akan menggunakan yang kedua. Nah, itu langsung saja Bapak Ibu untuk mengupload ke sini, ke soal-soal ini, maka kita harus menuju dulu ke question bank. Nah, klik question bank, kemudian Bapak Ibu fokus ke sini, questionnya diganti dengan import ya Bapak Ibu. Klik import, tunggu.
Nah, dia akan berubah seperti ini untuk mengimport question form file. Lalu klik yang Blackboard sesuai dengan export yang tadi kita lakukan. Blackboard 7.1 ya. Kemudian choose a file, pilih filenya, upload a file, pilih file, klik di sini. Kemudian seperti saya bilang tadi, posisinya itu di drive C ya Bapak Ibu. Kemudian di folder exam view, di test, folder test. Oke, klik yang ini, PTS lintas minat. Sudah muncul di sini, sudah terupload, sudah muncul, dan maka kita klik upload this file. Oke, sudah muncul, lalu klik import. Oke, ini sudah muncul 3 pertanyaan, kemudian klik continue. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul 3 pertanyaan 1, 2, 3, maka kita kembali ke question Bapak Ibu. Kembali ke question, kemudian kita akan menambahkan 3 yang sudah kita upload dengan exam view. Kita tambahkan ke sini, klik add. Lalu, nah bedanya adalah di sini. Bapak Ibu klik from question bank. Klik di sini. Lalu untuk kategorinya Bapak Ibu pilih yang ini. Kenapa? Karena bedanya adalah kalau ini untuk proses yang kita input manual, kalau ini yang yang ini. Ini yang 3 soal ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita input manual, yang kita di tutorial pertama, dan ini adalah yang kita upload seperti itu. Diklik yang di sini. Oke, kemudian 1, 2, 3 sudah betul. Bapak Ibu bisa mengecek sebenarnya betul atau sudah benar dan sebagainya, nanti saja ya. Di preview di sini pun bisa mengecek, tapi nanti saja. Oke, kemudian di checklist ya Bapak Ibu. Checklistnya dari sini, tidak usah checklist satu-satu, tapi langsung saja yang di sini. Di yang dekat-dekat logo T ini. Langsung klik di sini, kemudian add selected question to the quiz. Nah, lihat Bapak Ibu, sudah muncul. 2, 3, 1, 2, 3. Sudah muncul, dan kita akan lihat, kita preview, ini soal nomor 3. Seperti ini, sudah rapi. Kemudian ini soal nomor 4. Nah, sudah terlihat. Bapak Ibu, memang ada kelemahan menggunakan exam view ketika kita mengimportnya ya. Jadi, kualitas dari gambar itu akan menurun Bapak Ibu. Kualitasnya menurun. Jadi, seperti akan pecah-pecah seperti ini. Kalau masih terbaca sepertinya tidak masalah. Tapi kemarin ketika di AM ternyata ada gambar-gambar yang pecahnya itu menurun sekali kualitasnya sehingga hampir tidak bisa terbaca. Oke, kemudian ini yang kelima. Nah, ini juga sudah selesai. Nah, ini perbedaannya. Ini menggunakan equation, lebih bagus, rapi. Ini menggunakan ketikan manual Bapak Ibu ya. Ternyata equation pun sudah bisa terbaca dengan bagus. Menggunakan ketikan manual pun terbaca juga dengan bagus. Tidak masalah. Tidak hancur atau tidak berubah. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengedit soal, maka klik saja yang di sini. Misalkan ini mau saya rubah tuh tadi karena gambarnya tidak jelas, maka klik 2 kali di sini. Oke. Kemudian, nah, ini misalkan mau diganti, boleh diganti, hapus dulu. Kemudian Bapak Ibu ambil dari soal, misalkan ini klik kanan, sama seperti kemarin, save as picture. Kemudian saya taruh di sini deh. Saya kasih soal 01 misalkan ya. Di biologi saya kasih 01. Kemudian klik save. Nah, kembali lagi ke website Bapak Ibu, kemudian klik yang insert. Yang ini, kali lagi insert or edit image, kemudian klik browse, kemudian pilih file. Tadi posisinya kalau tidak salah di picture di biologi kita yang 01. Oke. Kemudian upload this file. Jangan lupa this image is decorative only. Diklik kemudian save image. Nah, ini Bapak Ibu. Maka beda ya. Kalau tadi itu dia
turun, pikselnya itu turun sehingga kelihatan sangat pecah-pecah. Kalau ini tidak seperti itu bisa diedit seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Terus kemudian tinggal save change. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan di preview pun hasilnya akan lebih bagus daripada tadi. Itu kelemahannya memang ketika kita mengupload dengan exam view itu terjadi penurunan kualitas dari gambar. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tutorial yang kedua. Semoga bisa lebih memudahkan, bisa memberikan pilihan apakah bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua. Setelah ini saya akan membuatkan tutorial insya Allah bagaimana mengimport banyak soal dengan Blackboard University dulu Bapak Ibu ya. Baru nanti terakhir dengan exam view import. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.